Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di bimbingan persiapan ANBK. Tinggal seminggu lagi ya kalau nggak salah. Oke, kita langsung mulai ya. Bimbingan numerasi bersama saya Pak Sandi. Saya share screen dulu. Oke, soalnya bentuk PDF-nya sudah saya share di grup WA. Sekarang tinggal kita bahas bersama. Oke, yang pertama, di situ ada gambar gunung, terus ada base camp Tugu Macan. Apa sih ceritanya? Untuk mencapai puncak terdapat dua jalur yang bisa ditempuh, yaitu jalur Candi Teko ini, Candi Teko, dan jalur Tugu Macan dengan jarak tempuh yang sama. Untuk ke puncak sama. Oh, berarti ini itu panjangnya sama dengan ini ya. Sama kaki ya, berarti segitiganya ini sama kaki. Yaitu jarak dari Teko ke puncak dengan Tugu ke puncak itu sama. Diketahui puncak Gunung Ceninggi berada di ketinggian 3.600 di atas permukaan tanah. Berarti tingginya ini, ya, tingginya ini adalah 3.600. Jarak antara base camp Candi Teko dan Tugu Macan adalah 9,6 kilometer. Berarti jarak kedua base camp itu adalah 9.600 ya, tak jadikan meter langsung. 9.600. Pertanyaannya, jika jarak dari camp Malikati ke puncak gunung adalah 1.500, Malikati ke puncak adalah 1.500. Oke, berarti ini ya, ini itu 1.500. Dari camp Malikati ke sana, kecil ini tok 1.500. Maka camp Malikati berada di ketinggian berapa? Oh, berarti yang ditanyakan itu adalah ini loh, X. Nah, pakai perbandingan ya, sebangunan ya ini ya. Berarti kalau sama kaki, alasnya ini bisa langsung tak bagi dua ya. Kalau segini panjangnya 9.600, berarti segini ini dari ini ke sini itu adalah separuhnya 9.600, berarti 4.800 ya. Terus ini 3.600, ini X, ini 1.500 itu cuma segini doang. Ini kita nggak tahu berapa, nih pakai perbandingan. Pakai Pitagoras dulu bisa ya, 48 sama 36 buat nyari miringnya ya. Berarti untuk mencari miringnya, akar 3.600 kuadrat ditambah 4.800 kuadrat. Gede amat. Ntar coba saya hitung. Mana kalkulator? Oke, 36 kuadrat 1296 ditambah 48 kuadrat sama dengan 3.600, nolnya nambah banyak tuh. 3.600 itu 36 sama 48-nya doang. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Maunya berapa sih itu? Oh, 36 juta. Berarti kalau diakarkan adalah 6.000. Nah, miringnya ini 6.000. Nah, habis itu ngapain? Nyari perbandingannya ya, X per 3.600 sama dengan ini ya selisihnya. Oke, selisihnya kita belum cari ya. Kalau segini dari puncak ke Tugu Macan 6.000, sedangkan puncak ke Malikata 1.500, berarti sisanya ini adalah 4.500 ya, tinggal ngurangi ya. Ya, 6.000 dikurangi 1.500, 4.500. Berarti bisa kita bikin perbandingan, yaitu X per 3.600. Nah, X, kita ke atasin dikit. Nah, X per 3.600 ya. Alas dengan alas, atau ini tak, kalau misalkan tak tidurkan, tak berdirikan ya, ini kan jadi alas, ini jadi alas ya. X per 3.600 sama dengan 4.500 per 6.000. Nah, benar ya. Segitiga kecil per segitiga yang besar ya. X per 3.600 sama dengan 4.500 per 6.000. Kalau disederhanakan, ini sama ini itu dibagi 1.500-an, itu kan jadi 3 per 4. Ya, gue tinggal ngalikan silang aja. 4 kali X. Berarti 4X. 36 kali 3, 108. Ini tinggal bagi 4 aja ini. 10 bagi 4, 2. 28 bagi 4, 7. 0, 0 meter. Sudah 2.700. Berarti jawabannya adalah opsi yang terakhir ini. Opsi D ya, ini harusnya ya. A, B, C, D itu. Nah, save dulu dah. Oke. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Ada apa ini? Rantang ya. Rantang 3 susun. Masing-masingnya tingginya X. Jari-jarinya Y. Tak kelihatan ya. Bentar. Oh, oke. Ya, ini tingginya masing-masing rantang itu X. Jari-jarinya Y. Ini bentuknya tabung ya. Ada 3. Berarti nanti tinggal ngalikan 3. Volumenya. X-nya berapa ini? Eh, tingginya X, jari-jarinya Y. Asumsikan X10 ya 15. Oh, ya sudah. Berarti ini 10. Ini 15. Berarti volumenya, kita agakkan ke bawah aja biar bisa kelihatan dengan yang lain. Tiap rantang akan diisi oleh makanan yang ada sampai rantang tersebut penuh. Tiap rantang diisi oleh makanan. Oh ya, oke. Berarti volume tiap rantangnya, apa rumusnya? Volume silinder atau tabung itu. Luas alas kali tinggi ya. Karena luas alasnya lingkaran, berarti PR kuadrat T. Ya, PR kuadrat T. Pi-nya biarin pi ya, karena di sini kayaknya satuan dalam wujud pi-nya dibiarin. Berarti pi, R-nya tadi adalah Y, yaitu 15. 15 kuadrat, T-nya adalah X, yaitu 10. 15 kuadrat, biro. 225 kali 0, 2250. 2250 pi. Nah, ini adalah volume satu rantang ya, satu rantang. Terus diberikan tabel
makanan beserta volumenya, sayur sop ini. Apakah makanan tersebut dapat dimuat dalam satu tempat rantang milik Ibu Andi? Ya udah, kita bandingkan dengan 2250 ya. Kita bandingkan dengan 2250 pi semuanya ya. Kalau lebih dari ini ya berarti nggak muat ya, lebih ya. Nah ini kan lebih dari ya, 2300 berarti nggak muat. Bubur ayam kurang dari ini berarti muat. 2205 kurang dari itu muat. Ayam suwir 300 ya muat sekali. 1500 muat. Ini enggak. 2500 kan lebih dari. 3000 enggak juga. Gitu loh. Tuh, tinggal, oh ini ya dicentangi ya ini ya. Nah, berarti saya rusak tadi tidak bisa. Bubur ayam Manado tadi bisa kan? Oh bisa. Yang nggak bisa nasi kuning gulai ikan. Oh, oke. Yang nggak bisa nasi kuning gulai ikan. Lainnya bisa. Gitu guys. Volume aja, volume bangun ruang. Oke, next. Emas investasi yang menguntungkan bla 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 bla. Ada grafiknya pada bulan Mei. Dengan melihat grafik, tentukan pernyataan ini benar atau salah. Pada pernyataannya, oh ini, kita kecilkan biar kelihatan beserta grafik. Harga emas tanggal 17 Mei adalah 595. 17 Mei itu mana? 17. Ini ya 17 ya. 595. Seret. Ini itu pas apa enggak sih? Mungkin gambarnya itu pas ya. Pas 595 ya. Oke, kita anggap benar ya. Kalau mepet-mepet gitu anggap aja benar. Kalau nggak salah di kuncinya ada kuncinya sini. Saya lihat kemarin kayaknya benar. Oke, karena mepet banget ya. 17 benar. Terus harga emas pernah mencapai 605.000. 605.000 pernah mencapai benar ya. Ini kan udah pernah seret, ini melewati. Oke, 605 benar. Perbedaan harga emas di awal dan akhir lebih dari 15.000 awal dan akhir. Awalnya 1 Mei, yaitu berapa ini? 585 lebih ya. Akhirnya akhirnya ini 31 ya. Ini kan sampai tanggal 31 berarti ini 31. 31-nya adalah ini. Ini itu 600.000. Oke, itu 600.000. Sedangkan yang awalnya ini tadi 585 lebih ya, lebih dari 585. Kalau 585 aja, selisihnya 15.000. Nah, tapi ini kan lebih dari 585. Kalau ini tak tambahi sedikit, berarti kan selisihnya jadi berkurang nih, ya kan? Bisa bayangin ya. Misalkan jadi 590 gitu. Oh, tapi 590 kan di sini ya. Berarti ini 585.500 gitu misalnya. Berarti kan jadinya 14.500. Ya, yaitu kurang dari 15.000. Bukan lebih dari 15.000 ya. Salah ya, ini lebih dari 15.000. Tapi yang benar adalah kurang dari ya, karena ini enggak 585 pas. Di atasnya dikit, berarti selisihnya dengan 600.000 itu enggak sampai 15.000 malah. Ini salah. Secara umum harga emas pada bulan Mei adalah menurun. Enggak ya. Kalau menurun kan grafiknya turun ke bawah. Nah, ini cenderungnya naik ya. Cenderungnya naik meskipun ada fluktuasi naik turunnya. Tapi ini cenderungnya naik ya. Dari awal segini, akhirnya segini. Berarti kan cenderung naik. Gitu ya. Berarti kalau dikatakan menurun, ya salah. Enak ya, tinggal ngeliat grafik aja. Berikutnya grafiknya sama, mungkin pertanyaannya beda. Tentukan kebenaran.
Ya, tinggal ngecek benar salah. Harga emas selalu meningkat dalam bulan Mei. Enggak ya, ada saatnya dia turun. Berarti pernyataan selalu meningkat ini salah. Pada akhir bulan Mei, harga emas lebih tinggi bila dibandingkan dengan awal. Akhir lebih tinggi dari awal. Benar ya? Tadi akhirnya kan 600, awalnya 585 lebih dikit. Itu benar. Laju kenaikan harga emas mulai 28 sampai 31 adalah positif. 28, 28 itu ini ya 28, ini 31. Naik ya, kalau naik positif, benar. Positif kan? Hmm. Laju kenaikan harga emas 28 Mei hingga 31 Mei adalah yang tertinggi selama bulan Mei 2019. Coba kita lihat apakah lonjakannya paling tinggi. Berapa itu? 28 sampai 31. Berarti saya tak warnai biru aja. 28 sampai 31 ini 28. Ini 28, 31-nya di sini berarti mulai mulai berapa nih? 590 lebih dikit sampai 600 ya. Apakah itu lonjakan yang lebih tinggi? Ada nggak yang selisihnya itu dia lebih besar daripada ini? Ada ya. Ini ya. Dari tanggal 10, ya mungkin 10 ini 10 atau 11 sampai 13 ini kan dari 590 lebih dikit ke 600-an lebih ya. Itu ya yang paling meningkat drastis ya daripada ini ya. Kan lebih pendek ini, selangnya kan lebih pendek. Dari 590 lebih ke 600 dibandingkan dengan ini ke sana kan lebih tinggian, lebih besaran ini selisihnya. Berarti ada yang lebih tinggi dari ini. Berarti yang tertinggi itu salah. Gitu. Lanjut. Masih grafik emas. Pertanyaannya apa? Berdasarkan grafik, Andi menyatakan investasi emas adalah investasi yang menguntungkan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Andi serta jelaskan alasannya? Ya, ini jawaban panjang ya modelnya ya. Ya kalau kalian jawab setuju, kalian kalau jawab setuju misalkan, berarti alasannya ya karena kita lihat dari grafik dari awal Mei hingga akhir Mei cenderung meningkat. Oleh karena itu setuju ya karena menguntungkan kan awalnya segini, akhirnya segini gitu. Meskipun ada fluktuasi naik turun di tengah-tengahnya tapi secara umum dikatakan investasi ini cenderung meningkat. Ya berarti setuju investasi ini yang menguntungkan. Kalau tidak setuju ya bikinlah alasan yang mendukung itu tidak setuju. Apa misalkan alasannya? Ini meningkat ya kayak cenderung setuju sih jawabannya. Tuh, gitu. Tulis saja. Setuju ya, karena nilainya cenderung meningkat. Gitu aja. Terus, nah, soal baru, darurat sampah. Negara bla 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 bla. Berikut adalah grafik batang 5 negara penyumbang sampah terbesar. Cina, Indonesia nomor 2. Berapa ini? 187,2. Ya. Satuannya apa tuh? Dalam juta ton. Oke. Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik ke lautan. Betul ya? Ini satu dua. Oh, ini salah ya maksudnya yang ini. Itu harusnya salah. Oke. Ya, negara kedua terbesar menyumbang benar. Sri Lanka menyumbangkan 14,6 ton sampah plastik ke lautan. Sri Lanka 14,6 juta ton ya di sini ya satuannya ya. Ya ini tulisannya juta ton ini. Juta ton dalam juta ton berarti 14,6 harusnya juta ton bukan ton doang ya. Ini salah. Cina posisi pertama menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat sampah dibandingkan yang dijumlahkan bandingkan yang disumbangkan oleh negara yang posisi kelima. Posisi kelima itu Sri Lanka.
Oke, Sri Lanka itu 14,6. Kalau dikatakan 10 kali berarti adalah 146 juta ton. Sedangkan apa? Cina itu 262. Bilangnya apa tadi? Menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat. Benar ya? 262 ini lebih dari 10 kali lipatnya 14,6. Lebih dari 14,6. Oke, benar. Banyak sampah plastik yang disumbangkan Filipina hanya sepertiga yang lo kepotong. Bisa tinggal nanti tinggal lihat lagi sih gambar crop-cropan kota yang bentuk file gambar ya dilihat sepertiga. Bentar, tak lihat sih. Itu di mana ya? Di file Word-nya, bentar, bentar, bentar. Ini, oh, kepotong ya. Kepotong dari screenshotanku. Kalau tak kecilkan pun rasanya tetap, ya wis, wis, nanti gampang lah. Yang penting caranya gitu dihitung ya. Filipina berapa, terus ini misalkan Cina, ya berarti sepertiga Cina berapa dibandingkan. Bener enggak sepertiganya atau enggak, kayak gitu aja. Tinggal ngecek hubungannya. Oke, lanjut aja. Sama, grafik. Tentukan kebenaran lagi. Oke. Indonesia menyumbangkan 71% dari jumlah sampah plastik yang disumbangkan negara terbesar di dunia. 71% dari yang terbesar. Berarti dari Cina ya. Ya, terbesarnya kan itu. Berarti kita hitung benar nggak 71%-nya dari 262,9 itu adalah 187,2. Hitung pakai kalkulator lah. 71 kali